Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang fardu kifayah. Keutamaan para petugas fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kita ambil rujukannya dari kitab Khosaisu Ummatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab ini ada bab tentang fadlul qiyami fi umuril mauta wa syafa'atul musallina lahum wa inna khiyaru hadil ummah syuhadaullahi fil ard. Yuk kita eksekusi aja langsung. Faqad jaa fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang sebuah riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghassala maitan fakatama alaihi," barang siapa memandikan mayit lalu dia menyembunyikan aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 dosa besar. Dosa orang yang memandikan itu. Wa man hafara li akhihi qabran hatta yujinnahu ayadfanahu, dan barang siapa menggali kuburan untuk saudaranya sehingga dia menguburkan di tempat itu, pakaan nama askanahu maskanan hatta yub'asa, maka seakan-akan dia memberikan tempat tinggal baginya sampai dia dibangkitkan nanti. Hadis ini riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dinyatakan man ghassala maitan, barang siapa memandikan mayit fakata ma'alaihi, lalu dia menyembunyikan aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, Allah akan mengampuni dosanya sebanyak 40 kali. Wa man kafana maitan, barang siapa mengkafani mayit, kasahullahu min sundusi wa istabraq fil jannah, barang siapa mengkafani mayit maka Allah akan memberinya pakaian dari sundus dan istabraq di surga. Sundus adalah sutra yang halus, tipis dan lembut, sedangkan istabraq adalah sutra yang tebal dan berkilau. Faman hafara li mayyitin qabran fa azannahu fihi, dan barang siapa yang menggali kuburan untuk seorang mayit lalu dia tanam di situ, ajrallahu lahu minal ajri ka ajri muskinin maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa menggali kuburan untuk saudaranya yang sudah meninggal, kemudian dia tanam di situ, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala memberinya tempat tinggal sampai nanti hari kiamat. Ini hadis juga riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wa fi riwayatin man hafara qabran, barang siapa menggali kuburan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Wa man wasalla maitan, dan barang siapa memandikan mayit, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari ketika dilahirkan oleh ibunya, alias tanpa dosa lagi. Wa man kafana maitan, dan barang siapa mengkafani mayit, kasahullahu min hulalil jannah, Allah akan memberinya pakaian dari sutra di surga. Wa man azza hazinan, barang siapa takziah kepada orang yang sedang bersedih, berduka, albasahullahu at-taqwa, maka Allah akan memberinya pakaian takwa, wa shalla ala ruhihi fil arwah, dan Allah akan bersolawat atas ruhnya di antara para arwah yang lain. Wa man azza musoban kasahullahu khullataini min khulalil jannah, barang siapa bertakziah kepada orang yang terkena musibah, Allah akan memberinya pakaian dengan dua kain sutra dari kain-kain sutra di surga. La takumul lahum dunya, yang tidak akan dia dapatkan di dunia ini. Wa man tabi'a janazatan hatta yuqda dafnuha, dan barang siapa mengikuti mengantar jenazah sampai selesai pemakamannya, kata Allah lahu salasata qororid, Allah akan memberinya, mencatat untuknya 3 buah kirot, 3 kirot. Al kiratu minha a'dhamu min jabali Uhud, 1 kirot di antara ketiganya itu lebih besar daripada gunung Uhud. Wa man kafala yatiman aw armilatan adallahu fi dhillihi wa adkhalahul jannah,
dan barang siapa yang menyantuni anak yatim atau ya, seorang janda, Allah akan memberinya perlindungan, naungan di lindungannya atau di naungannya, dan akan masukkan yang dalam surga. Ini hadis juga riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Wa ja'a fi fadli tasyi'il janais anna man syahida janazata hatta yusalla, bahasanya barang siapa yang mengantar jenazah ya, sampai dia disolatkan, yusalla alaiha falahu qirat, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa mengantarnya sampai dikuburkan, falahu qiratoni, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila, ditanyakan oleh para sahabat, wa mal qiratoni, ya, apa itu 2 qirat? Qala, Nabi menjawab, mislul jabalainil azimaini, yaitu pahala seperti besarnya 2 buah gunung yang sangat besar. Demikian sahabat sekalian, ternyata demikian mulianya para penggali kubur ya, para petugas fardhu kifayah, sejak dari memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan juga menguburkan, bahkan termasuk orang yang mengiringinya hingga ke pemakaman atau tempatnya terakhir. Semoga bermanfaat. Makasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.